Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat media serta para pemirsa, tak lupa pula seluruh komponen YouTuber. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Saudara, saat itu jam menunjukkan 8.00 waktu Indonesia belahan barat. Dikejutkan dengan salah satu bapak-bapak petani, di mana adanya sosok seorang petani yang sedang mencangkul sebagai perotan yang ada pada saat beliau sedang istirahat di gubuknya. Katakanlah saat itu menunjukkan jam 12 siang waktu Indonesia belahan barat. Pada saat beliau sedang santai sambil menikmati kopi dan makanan kecil, istirahat sebentar, dikejutkan adalah satu sosok benda seperti kantong. Si bapak itu merasa dikejutkan dengan adanya sosok kantong, tapi dibuat dari kulit. Orang tersebut tentu saja masih awam, tapi yang membuat orang tersebut merasa dikejutkan dengan adanya kantong bisa berbicara. Hai manusia, tataplah saya. Saya ada di atas, di mana Anda duduk. Di gubuk ini, saya ada di celah-celah adanya langit-langit gubuk ini. Pandanglah saya, ambillah, itu menjadi hak kamu, kata suara yang tanpa wujud. Lantas si bapak itu tengadah sebagaimana yang diucapkan kalimat-kalimat yang ada tanpa wujud. Lantas dia melihat dengan adanya kantong yang dibuat dari kulit, entah kulit apa menurut si bapak itu. Diambillah kantong itu. Setelah diambil, diamatilah kantong itu oleh si bapak tersebut. Kebetulan beliau sedang bekerja sendirian, tidak ada siapa-siapa. Namun tetangga tanah tersebut banyak juga yang sedang bekerja. Kebetulan beliau bekerja di salah satu majikan sendirian. Tiba-tiba pada saat kantong itu diamati, tiba-tiba berbicara kembali. Hai manusia, simpanlah kantong macan ini sebagai tanda kenang-kenangan buat Anda. Anda akan mengetahui siapa saya dan apa manfaat dan bagaimana nanti jawabannya Anda akan tahu. Simpanlah di tempat yang aman. Kau akan tahu melalui petunjuk mimpimu. Selang semalam, setelah bangun tidur, si bapak itu bergumam dan berpikir, semalam saya mimpi apa ya? Kata orang tersebut mengatakan demikian. Lantas orang tersebut mengingatkan kembali, oh ya, saya semalam mimpi suruh tengok barang itu. Saya simpan di mana ya? Kalau nggak salah, saya taruh di salah satu tempat pakaian saya yang ada di lemari. Tiba-tiba si orang tersebut beranjak dari tempat tidurnya. Diambillah pakaian tersebut yang bertumpuk di lemari yang terdapat kantong macan tersebut.
saat mengambilnya, si kantong macan berkata kembali, "Hai manusia, cobalah kau ambil kantong ini dan kamu coba kantong itu kenakan di kepala kamu seperti kamu memakai peci atau topi." Pada saat si bapak itu mengikuti apa katanya, namun sebelum melakukannya, beliau sempat bergumam, "Mana mungkin ya, ini katanya namanya kantong macan, tapi kecil. Mana mungkin bisa masuk ke kepala saya kan gede." Lantas tiba-tiba ada suara kembali, "Jangan pernah ragu, pasanglah di kepalamu." Setelah dicoba, tiba-tiba masuk. Si orang tersebut merasa dikejutkan dan merasa heran. Ini kantong macan kecil, tapi kok bisa masuk di kepala saya ya? Lantas si bapak itu merasa dikejutkan kembali. Beliau memiliki kejayaan menjadi orang sakti, tiba-tiba mengetahui segala sesuatu gaib setelah memakai adanya kantong macan tersebut. Tembus pandang, melihat kemana-mana, bisa melihat yang tidak semestinya orang bisa melihat, tapi dia mampu melihat hal-hal gaib yang ada. Disitulah ada suara kembali, "Pandanglah ke depan yang ada di pohon itu," kata si suara yang tidak ada wujud mengatakan demikian. Begitu si bapak melihat di mana adanya pohon di depan rumah, dia merasa dikejutkan dengan adanya sesuatu, yaitu buntalan plastik dengan rapinya berbentuk empat persegi panjang. Setelah beliau menghampiri plastik yang berbentuk persegi panjang, beliau buka, ternyata uang. Uang itu banyak sekali. Lantas orang tersebut bergumam kembali, "Apa semua ini ya? Ini uang dari mana banyak sekali?" Lagi-lagi ada suara tanpa wujud, "Ambillah, itu hak Anda, agar Anda tidak menjadi buruh petani lagi, supaya kehidupan Anda akan layak. Bukan jadi buruh petani lagi, Anda akan melebihi dari orang-orang yang punya kesuksesan yang ada di lingkungan Anda. Anda mampu beli segalanya, Anda mampu memiliki segalanya. Bahkan orang akan terkejut dengan adanya kesuksesan Anda," kata suara tanpa wujud mengatakan demikian. Lantas si bapak itu mengambillah bungkusan yang banyak duitnya, dibawalah ke rumah, dimasukkan di mana adanya almari beliau berada. Saat itu beliau belum membicarakan kepada keluarganya. Beliau hanya ingin mempelajari apa maksud semua itu. Tiba-tiba pada saat mimpi kembali, "Hai manusia, jangan pernah kau ragukan, itu rezeki dari Allah melalui perantara kantong macan. Gunakanlah dengan baik uang itu." Lantas setelah beliau beranjak dari tempat tidurnya, terus setelah mengingat-ingat mimpinya, beliau lantas mendatangi uang yang ditemukan di bawah pohon yang ada. Ternyata uang itu bertambah banyak di almari.
ajib. Beliau bertanya kepada seseorang yang ahlinya, namun hasilnya menggembirakan buat beliau sehingga membuat orang tersebut meyakinkan diri untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Beliau membagikan 2,5%, dan beliau selalu memberikan santunan kepada anak yatim, sehingga rumah pun bagus. Beliau menjadi seorang saudagar kaya, yaitu petani sebagaimana mestinya. Dulu pernah bekerja sebagai seorang buruh tani, sehingga bisa mengimbangi bos-bos petani sukses. Sampai-sampai yang dulunya jadi bos menghampiri rumahnya. Assalamualaikum. Lantas beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang datang bukan satu saja, tapi mantan-mantan bos yang pernah dia libatkan sebagai buruh tani cangkul yang ada. Wah, tumben nih bapak-bapak pada rame-rame kemari, ada apa tumben? Kata si pemilik kantong macan mengatakan demikian. Ya, kami hanya ingin silaturahmi saja. Ternyata ada 10 orang barangkali orang sukses, petani sukses yang ada di kampungnya yang pernah melibatkan beliau sebagai petani. Salah satu di antara 10 orang yang hadir nyeletuk, begini bang, terima kasih banyak, barangkali situ sudah waktunya kali ya, bahkan situ sudah mewah menjadi orang sukses. Dulu pernah saya melibatkan situ menjadi buruh tani saya sebagai tukang cangkul, termasuk barangkali teman-teman saya juga pernah. Jadi kehadiran kami ini hanya mengucapkan selamat, hingga sampai kami merasa iri. Kenapa Anda orang yang penyantun, sehingga orang disantunin seluruh kampung yang ada. Bahkan saya sudah sukses saya disantunin. Lantas satu lagi nyeletuk, abang jangan sombong, ini beda lagi, orang ini iri dengki. Dikasih santunan malah sebaliknya merasa tersinggung. Itu menurut orang tersebut mengatakan demikian. Lantas satunya lagi nyeletuk dengan baik, bang, yang namanya santunan nggak pandang orang kaya atau miskin. Tujuan dia tuh begini, tidak mau membeda-bedakan. Artinya dia punya niat baik, keseluruhan diberi, bukan hanya orang yang fakir atau miskin saja ataupun anak yatim. Jadi namanya berbagi, nggak pandang orang kaya atau miskin, semuanya diberi. Terus satunya nyeletuk lagi, betul bang, dia niatnya baik, saya juga dikasih juga alhamdulillah. Lantas yang tadinya merasa sombong, kok jadi pada membela dia sih? Bukannya kita sudah sukses, buat apa sih santunan segitu? Lantas satunya lagi nyeletuk, sampai ini sombong, kita sama-sama orang sukses, tapi yang nanya pemberian itu kan rezeki, jangan ditolak, jangan ditampik. Mentang-mentang kita udah sukses merasa tersinggung. Percaya deh, lu punya semuanya. Dengan uang yang diberikan gak seberapa, tapi bukan berarti masalah nilai. Niat tulusnya dia itu loh, ingin berbagi keseluruhan, jadi tidak membeda-bedakan. Nanti yang lain dikasih, situ gak dikasih, situ tersinggung. Kata salah satu di antara 10 orang mengatakan demikian. Tiba-tiba ada sesepuh hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas mereka dengan serempak mengucapkan dengan salam yang sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak tuh pada ngumpul di sini, bos-bos semua nih, kata sesepuh mengatakan demikian. Alhamdulillah, kata salah satu di antara 10 orang tersebut menjawab, begini sesepuh, memang niat kami di sini bersilaturahmi aja, hanya tidak lepas mengucapkan selamat kepada si bapak ini. Dulu kan pernah
tersinggung nih, kata orang itu mengatakan. Lantas sesepuh mengatakan, maksud saya tersinggung gimana? Kata sesepuh mengatakan demikian. Tuh, tadi kan bilang gini, buat apa uang segitu? Dia kan tahu kalau saya orang sukses, nggak ada apa-apanya. Dibilang sombong lah gitulah. Akhirnya sesepuh mencabangi, menjelaskan kepada mereka, ini berlaku bukan orang yang sombong saja ya, untuk keseluruhan yang sifatnya umum. Saya menggarisbawahi saja, yang namanya orang niat tulus ikhlas ingin berbagi itu tidak memandang orang yang sudah sukses, katakanlah punya mobil mewah, rumahnya gedung. Bukan itu saja. Memang kita harus melihat dari sisi ekonomi, itu prioritas, karena dia punya niat tulus, punya lebih, pengen ngasih keseluruhan warga, itu haknya dia, baguslah. Jadi dia tidak mau membeda-bedakan, ingin memberikan sesuatu, berbagi atas rezekinya biar berkah begitu. Lantas mereka hanya mengangguk-angguk kepala. Lantas orang yang sombong mengatakan, mohon maaf sesepuh, barangkali saya tadi keceplosan. Memang sih awal saya tersinggung, buat apa nih, santunan emang kurang miskin. Memang saya sadar, saya introspeksi diri. Kalau memang kata teman-teman bilangnya ingin berbagi, ya memang bagus sih, bukan berarti menghina. Awalnya sih saya menilai begitu, buat apa ngasih begini-begini, gue juga punya uang banyak. Memang saya sadar di situ. Saya mohon maaf, kata orang tersebut yang sombong mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengulang kembali kata-kata itu. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak, andaikan nanti lain kali, ya memang di lingkungan sini kan rata-rata orang mampu, sekalipun ada yang memang belum mampu, tapi mayoritas kan mampu. Nah, tujuan si bapak ini, tuan rumah nih, mohon maaf nih, saya hanya menjelaskan saja, dia hanya pukul rata, tidak mau membeda-bedakan, karena dapat rezeki supaya berkah untuk berbagi. Jadi tidak pandang orang miskin, orang kaya, semuanya terbagi. Begitu pula bapak-bapak yang ada di sini, itu contoh yang baik. Kalau kalian punya rezeki banyak, berbagilah biar berkah, karena biar bagaimanapun itu rezeki dari Allah. Jangan lupa itu, wujud syukurnya di situ supaya berkah. Jangan lantas mentang-mentang kaya raya terus ada yang membagi uang misalnya atau beras, dia merasa tersinggung. Bukan begitu, harus bersyukur. Mestinya kita introspeksi diri, oh iya saya punya lebih, ya berbagi kepada yang lain, jadi biar berkah, saling memberi. Disitulah saudara, sekelumit kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, kami kupas kembali, kami jabarkan kembali untuk Anda semua sebagai menambah wawasan. Salah satu contoh kemurnian hati seseorang yang tulus untuk berbagi terhadap sesama, tidak pandang bulu, terutama untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan karena merasa punya lebih. Orang tersebut ingin berbagi keseluruhan tanpa pandang bulu, baik kaya maupun miskin, semua kedapatan akan mendapatkan barokah. Itulah salah satu wujud niat yang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum